Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang. Oke, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul di tempat ini. Sebelum kita lanjut kegiatan, alangkah lebih baiknya kita perkenalan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Amalia Maulidina Welna, biasa dipanggil Amel. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kakak di sebelah kanan saya. Perkenalkan, nama saya Adi Sumae, boleh dipanggil dengan Ika. Perkenalkan, nama saya Sakti. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadan, biasa dipanggil Wahyu. Perkenalkan, nama saya Devi Esa Putri, biasa dipanggil Devi. Selanjutnya kita masuk pada doa supaya kegiatan kita pada hari ini dilancarkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang sekiranya berkenan untuk memimpin doa? Oke, silakan Kak Wahyu. Baik teman-teman, sebelum kita mengenai proses bimbingan kelompok kita pada siang hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Setelah sesi dua tadi, sebelum kita masuk pada kegiatan intinya, apakah teman-teman semua di sini bersedia untuk melakukan ice breaking? Oke, jadi cluenya begini. Kalau saya bilang pagi, tepuk tangannya 1 kali. Kalau saya bilang siang, tepuk tangannya 2 kali. Nah, pada saat saya bilang malam, tepuk tangannya tidak sampai berbunyi, hanya setengah. Paham? Oke. Kita mulai ya. Pagi, siang, malam, malam, siang, pagi. Siang, malam, pagi. Pagi. Kamu yang bunyi? Malam, siang, pagi. Malam, siang, pagi. Oke, terima kasih teman-teman semua. Selanjutnya kita masuk pada bimbingan kelompok pada siang hari ini. Dari teman-teman sini ada yang sudah pernah ikut atau ada yang tahu apa itu bimbingan kelompok? Belum ada? Oke, saya izin menjelaskan sedikit. Jadi bimbingan kelompok adalah layanan bimbingan yang dilaksanakan secara berkelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok sehingga anggota kelompok dapat mengembangkan potensi dirinya dan dapat memperoleh manfaat dari topik yang akan kita bahas nantinya. Nah, dalam bimbingan kelompok ini ada 3 asas yang kita pakai. Yang pertama asas kerahasiaan, yang kedua asas sukarelaan, di mana saya harap kakak-kakak semua nanti ketika melakukan bimbingan kelompok ini secara sukarela untuk sama-sama bercerita, berdiskusi, dan juga datang kemari tanpa paksaan dari siapapun. Yang terakhir adalah asas keterbukaan. Saya harap pada saat sesi bimbingan kelompok ini semua kakak-kakak di sini bersedia bercerita secara terbuka pengalamannya ataupun apa yang kakak ketahui dari topik yang akan kita bahas pada kali ini. Bisa dimengerti? Oke. Selanjutnya topik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu prokrastinasi akademik. Nah, ada yang tahu tentang ini? Atau ada yang pernah dengar mungkin? Atau ada yang pernah mengalami? Silakan Kak Devi. Jadi prokrastinasi itu sebuah kegiatan menunda. Kalau prokrastinasi akademik berarti menunda-nunda tugas. Oke, betul sekali apa yang disampaikan Kak Devi bahwa prokrastinasi akademik ini adalah kegiatan yang suka menunda-nunda. Jadi siapa nih yang biasa teman-teman mungkin ada yang suka-suka nunda-nunda tugas kalau dari dosen atau apa begitu pekerjaan yang ditunda-tunda ada? Ya. Oke, dari Kak Fitri dulu ya. Baik, saya merasa kalau memiliki prokrastinasi yang tinggi, itu menunda-nunda. Contohnya itu yang sering bukan selalu saya lakukan itu ketika diberikan tugas oleh dosen, waktunya itu cukup lama, 1 minggu, 2 minggu bahkan, tapi saya mengerjakan itu nanti sudah deadline. Misalnya itu deadline-nya pagi, saya kerjakannya subuh. Kalau dari Kak Wahyu sendiri gimana nih ceritanya? Kalau dari saya juga mengalami hal itu. Biasanya saya kalau dosen kasih
tugas seperti yang bilang Kak Safitri tadi. Tugasnya itu jangkanya itu satu atau 2 minggu. Tapi saya masih santai dan saya pikir waktunya itu masih lama. Nah, setelah pas hari H mau dikumpul, tugas saya tidak saya kerjakan karena saya menunda-nunda. Saya pikir masih lama. Nah, tiba-tiba sudah dikumpul. Jadi sehingga tugas saya itu tidak dapat terkerjakan. Oke, dari dua cerita ini, kira-kira apa sih yang menyebabkan atau apa faktor sehingga orang melakukan prokrastinasi? Oke, silakan. Kalau dari ceritanya teman-teman tadi mungkin dari mereka ini biasa kalau sudah mau mengerjakan tugas biasa main HP dulu, jadi sudah fokus di HP dan tugas itu di belakang ya, belakang. Ada lagi? Biasa juga Kak, ini orang-orang yang berorganisasi atau kerja di luar kampus, pasti mereka fokusnya mereka itu dibagi-bagi. Oke, selanjutnya untuk khusus nih untuk Kak Safitri dengan Kak Wahyu, karena yang mengalami tadi kan, apa dampak negatif yang kalian berdua rasakan dengan prokrastinasi akademik ini? Dari Kak Safitri dulu deh. Jadi dampaknya itu saya jadi merasa cemas dengan tugas yang saya kerjakan itu tidak maksimal. Oh, tidak maksimal ya. Kalau dari Kak Wahyu apa Kalau dari saya itu Kak, biasanya kalau saya tiran tugas, biasanya saya jadi takut untuk masuk kelas, sehingga saya tidak masuk, sehingga alfa saya banyak, terus itu juga berdampak ke nilai saya Kak. Berdampak ke nilai, jadi tidak bagus ya, tidak maksimal apa yang diharapkan. Oke. Nah, tadi sudah ada dampaknya, sekarang kita cari solusi untuk bagaimana sih cara untuk menghindari prokrastinasi akademik ini. Kira-kira ada yang mau kasih tipsnya, mungkin saran dari teman-teman semua, ada yang mau kasih? Saya. Oke, silakan Kak Devi. Sedikit tips untuk teman-teman yang mungkin susah untuk tidak melakukan prokrastinasi. Biasanya itu saya membuat list tugas atau list pekerjaan supaya saya tahu mana yang harus saya kerjakan duluan, mana yang menjadi prioritas saya. Selain itu juga saya tidak mengurangi menunda-nunda itu. Ada lagi? Sama? Ya, jadi kakak dari berdua ada kira-kira? Sama? Ya, saya tambahkan sedikit. Itu tadi apa yang dibilang Kak Devi tadi, buat tentukan prioritas utama ini apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan pertama. Nah, yang kedua adalah kesadaran diri. Ini yang paling penting. Sebenarnya yang paling awal itu adalah kesadaran diri sendiri. Karena kalau tidak sadar, kalau kita punya, ternyata saya ini mengalami prokrastinasi akademik, ternyata saya suka menunda-nunda ya. Kalau kita tidak sadar akan hal itu, pasti kita tidak akan bisa mengubah itu. Jadi yang pertama adalah kesadaran diri, terus dari saya tambahan adalah reward. Jadi ketika teman-teman sudah selesai mengerjakan tugas, berilah apresiasi pada diri sendiri. Mungkin kalau yang suka nonton drakor, boleh tuh selesai dari kerja tugas, kayaknya saya harus nonton nih, pokoknya saya kerja tugas dulu baru nonton. Suka nongkrong, saya kerja tugas dulu, setelah kerja tugas baru saya mau nongkrong. Nah, seperti itu, supaya tidak selamanya kita dalam proses pengerjaan tugas itu selalu jenuh. Jadi ada sesuatu yang menyenangkan kita berikan pada diri sendiri. Itu dari saya, dari Kak Wahyu sama Kak Safitri. Kira-kira dari penjelasan dua teman tadi, apakah ada yang bisa disampaikan atau disimpulkan? Kalau saya itu Kak, saya lebih harus lebih manajemenkan waktu saya lagi, terus supaya apa saja yang saya kerjakan itu terorganisasi dan semuanya dari kegiatan ini. Nah, terus saya juga belajar tidak menunda-nundanya lagi. Setelah saya selesai mengerjakan sesuatu hal yang penting, baru saya kayak nongkrong dengan teman atau macam. Kalau Kak Safitri sendiri apa? Kalau dari saya cuma berharap saya bisa menerapkan tips-tips dari kita. Ya, baik. Terima kasih untuk anak-anak semua yang telah bersedia mengikuti bimbingan kelompok pada siang hari ini. Sebelum kita akhiri kegiatan ini, marilah kita berdoa sama-sama. Semoga apa yang kita dapatkan pada bimbingan kelompok ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Siapa yang kira-kira lagi bersedia untuk memimpin doa? Oke, silakan Kak Wahyu lagi.
ya teman-teman, setelah kita melakukan proses bimbingan, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Demikianlah kegiatan bimbingan kelompok kita pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi untuk semua teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.